ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر يا ربي تمم بخير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى الدين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أما بعد. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah masih izinkan kita bisa duduk di rumah Allah ini melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi pahala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaika ya Sayyidi wa ya Habibi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjutan kajian kita kitab Safinatun Najah. Qala fi syarhihi al-mashu 'ala al-khuffaini wa syurutuhu. Masuk kita kepada pembahasan menyapu 'ala al-khuffain, menyapu kedua sepatu, wa syurutuhu dan syaratnya. Sebelumnya kita sudah mengkaji tentang rukun wuduk. Sekarang ada namanya menyapu sepatu. Menyapu sepatu ni mengganti daripada membasuh kaki. Ada sebagian pendapat membolehkan, ya, tapi tidak dalam mazhabina Syafi'i, menyapu kausnya saja. Ini daripada orang-orang Zaidiyah, ini orang-orang Syiah. Sebagian ini kita lihat mereka malas membuka kaus sepatu. Ketika berwuduk dia sapu saja kausnya. Jadi ketika dia berwuduk dia tetap berwuduk seperti biasa, tapi pas di kaki ni dia tak mau buka sepatu, tak mau buka kaus kaki. Jadi dia ambilnya air, kemudian dia sapulah kaus tadi. Dia ambil pula air, dia sapu kaus tadi. Jadi dia tidak membuka kausnya. Bagaimana ini? Apakah boleh atau tidak? Yang ada dalam kacamata syariat, yang ada dalam kacamata fiqih, itu menyapu sepatu, bukan menyapu kaus. Sepatu, kita pasang sepatu tu boleh kita sapu di atasnya. Ketika berwuduk tidak kita buka. Tapi sepatu seperti apa syaratnya? Ada syarat-syarat ketentuannya. Bukan sepatu yang biasa saja, tidak ada. Syarat ketentuan sepatu itu harus berapa hari, apa syaratnya sebelumnya, itu harus ada. Namanya mashul khuffain, namanya menyapu sepatu. Ya mungkin kalau kita buka payah membukanya, lama waktu salat nak masuk ni umpamanya ni. Atau sepatunya seperti apa? Mungkin sepatu yang dipayang tertutup daripada dua mata kaki, kemudian dipasangnya sudah berapa hari tidak dibuka-buka. Ada syaratnya. Yajuzu mashu syai'in min zahirin a'lil khuffi badalan an ghaslir rijlaini. Kata musannif, kata Syariah rahimahullah, boleh menyapu sesuatu min zahirihi, daripada zahir a'lil khuffin, di atasnya, badalan an ghaslin rijlaini, pengganti daripada membasuh dua kaki.
Jadi boleh menyapu a'lan. A'lan ni atasnya, bawahnya tak mesti dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, dalam mazhabnya Imam Hanafi, menyapu sepatu tu wajib atas wajib bawah. Ini kita umpamakan sepatu. Ini sepatu ni, kaki kita di dalam ni. Menyapu dalam mazhab Syafi'i boleh di atas saja. Ambil air, sapu saja di atas ni. Dalam mazhab Imam Hanafi dan Imam Maliki, menyapu bawah dan atas. Jadi diambil air, taruh kaki kita di atas ni, sapu di bawahnya, sapu pula di atas, sapu di atasnya, sapu pula di bawahnya. Kalau dia contoh kurang adab pula rasanya, tapi dialah karena fikih yang mencontohkan. Maaf, ini pakai sepatu ni sekarang. Dalam mazhab Syafi'i cukup ambil ni, maaf, jangan nanti apa yang ada yang tersinggung ni, mohon maaf, ni mencontohkan fikih, mesti dicontohkan. Ambil air, sapu di sini. Dalam mazhab Syafi'i cukup. Tapi kalau dalam mazhabnya Imam Hanafi, ambil air mesti dari bawah. Ini letak di bawah, ini taruh di atas. Begitu dia. Dalam mazhabnya Imam Hanafi dan Maliki. Juga ada hadisnya, sahabat nampak baginda dengan memakai dua tangannya. Tapi apa saja yang dibolehkan itu bagi siapa saja. Nah, ini mungkin kita suatu saat nanti akan mengalaminya. Kita tidak pula bisa mengatakan, tak mungkin itu wak buat je kini dah ustaz. Bisa saja. Fikih itu bisa-bisa saja. Ada masanya kita mengamalkannya kembali. Contoh bab jihad lah, perang. Orang mungkin berprasangka bahawa takkan mungkin ada orang je dah ustaz. Takkan mungkin ada perang. Jadi kalau begitu bab jihad tu tak usahlah kita baca, lampaui aja lah kan ni. Ni ada sebagian pesantren, universitas-universitas yang seperti itu. Ada lagi mengatakan bab faraid, bagi harta kan faraid, dalam fikih ada faraid. Ada yang bilang tak ada orang bagi harta je faraid tu ledu ustaz kan ni. Menurut kami faraid tak, lanjut ajalah, lanjut. Hasilnya tidak mengkaji lagi masalah jihad, tidak mengkaji lagi masalah faraid. Padahal bisa saja suatu saat nanti faraid tetap wajib kita lakukan. Jihad walaupun belum ada, tapi tidak tutup kemungkinan bahawa jihad itu pun akan ada buktinya. Kita harus dianjurkan untuk mempersiapkannya. Lil mukim yauman wa laylah, bagi orang yang mukim mestinya dia memasang sepatu tu yauman wa laylah, satu hari satu malam. Awak ndak ke mana-mana dah. Di mana contoh di rumah saja. Cuman di rumah kita memakai sepatu. Dia apa memakai sepatu? Ya mungkin dingin, cuaca dingin. Ya seperti waktu musim dingin di Mesir lah, waktu kami di Mesir. Waktu kami di Sudan dulu ada musim dinginnya. Dingin sekali. Di rumah pakai sepatu. Sepatu tadi syaratnya baru boleh kita menyapu di atas ni kalau sepatu tu yauman wa laylah, satu hari satu malam. Tidak dibuka-buka. Tanpa kita buka sepatu tadi. Satu hari satu malam. Jadi sepatu itulah yang boleh untuk kita sapu. Kalau tu bagi si mukim. Mukim ni orang yang tak pergi musafir. Tak pergi ke mana-mana. Di rumah saja ni. Walil musafiri, dan bagi si musafir, thalathata ayamin bilayaliha, 3 hari 3 malam memasang sepatu. Tak dibuka-buka sepatu tu selama 3 hari 3 malam. Kita musafir baru boleh menyapu di atas sepatu. Berat tak? Berat. 3 hari 3 malam perjalanan. Siku ke Jakarta berapa? 2 hari 2 malam, belum lagi. Ini 3 hari 3 malam. Tak dibuka-buka sepatu tadi, barulah boleh kita untuk menyapunya. Tapi kalau setiap saat kita buka, tidak bisa. Setiap saat kita buka untuk qadal hajat umpamanya, tu kita buka pula, kita pasang lagi, buka lagi, tak boleh. Itu tidak dibolehkan untuk menyapu. Jadi tidak memenuhi syarat. Mana di antara syaratnya yang lagi? Pertama, ayyul basa ala taharatin kamilatin.
bahawa memakainya memakai sepatu ala taharatin kamilatin, di atas suci kamilatin yang sempurna. Jadi pertama, sepatu tadi sebelum kita pakai dipastikan dulu sepatu itu bersih, sempurna bersih. Pastikan dulu bersih dia, sempurna bersihnya. Jadi bersih maksudnya tidak ada lagi kotoran, kayak kucing umpamanya apa segala macam di sepatu itu. Pastikan dulu sebelum kita memakai sepatu itu. Jadi dipastikan dulu sepatu bersih apa. Yang kedua, ya, bersih di situ tentu daripada najis, ya. Daripada najis. Ya, kalau bisa kita cuci sepatu kita menjelang kita pakai lebih elok. Cuci sepatu itu dulu, jemur. Kita akan memakainya rencana besok kita pakai. Udah, basuh, cuci, basuh, jemur, dah kering, besoknya kita pakai. Itu yang paling afdal itu. Yang kedua, ayakuna qawiyan yumkinu mutaba'atul masyi alaihi lil hajah. Bahwa adalah seseorang itu orang yang kuat, yumkin mutaba'atul masyi alaihi lil hajat, dan mungkin membawa sepatu ini ketika berjalan alaihi lil hajat, ketika dia punya hajat. Berarti kau sepatu-sepatu yang memang sepatu kuat dan sepatu berat lah begitu ni. Macam sepatu tentara ini, kan sepatunya cukup cukup kuat dan tidak mudah sobek dia. Ya. Dan kita pun kuat mengangkatnya dan kuat pula membawanya. Makanya tak boleh kita buka-buka ini nih. Kemudian syarat yang ketiga, bahwa adalah sepatu tadi maksudnya mani'an linufusil ma' min ghairi hazril luqsuban. Sepatu tadi itu sepatu yang tidak tembus air. Jadi sepatu tadi sepatu yang tak masuk air, tak mudah masuk air ke dalamnya. Min ghairi walau subbal ma', walaupun disiram dengan air. Jadi sepatu tadi walaupun disiram dengan air, tak masuk air ke dalamnya. Tu ciri-ciri sepatunya lagi. Ini memang tak semarangan saja ini sebenarnya. Kemudian wa yakuna satira lil mahallil ghasli min ghairi a'lah. Dan bahwa adalah dia menutup tempat basuhan wudu. Mana basuhan wudu? Kaki. Dia tutup punggung kaki, dia tutup mata kaki kan termasuk basuhan wudu. Dia tutup bagian daripada tumit. Berarti sepatu ini sepatu yang tinggi. Sepatu tinggi berarti, bukan sepatu yang rendah. Jadi kalau sepatu yang terbuka tumit tadi atau yang terbuka mata kaki itu tak boleh disapu. Sepatunya mesti sepatu yang tertutup dua mata kaki. Berarti sepatunya sepatu tinggi. Ya macam sepatu tentara lah. Ya macam sepatu tentara tinggi itu kan tertutup mata kaki. Kemudian sepatu ni kan berapa hari dipakai untuk perang, tak dibuka-buka. Orang itulah yang bisa sebenarnya mengamalkan ini. Kalau kita tak bisa. Dan tak boleh terbuka bagian daripada tempat fardu wudu. Tak boleh terbuka tempat fardu wudu tadi yang tumit tak boleh terbuka, mata kaki tak boleh terbuka, punggung kaki tak boleh terbuka, karena itu adalah tempat basuhan daripada wudu. Kapan ia mulai memakainya? Min awal hadath alladhi min sya'nihi ay yaqa' bil ikhtiyar. Jadi min nihayatil hadathi ba'da lubzi mutlaqan 'inda Ibn Hajar. Mulai memasangnya mulai kita setelah istinja. Mungkin kita buka istinja gini. Istinja, buang air kecil, buang air besar. Setelah itu kita pakai. Setelah kita pakai, barulah kita berwuduk. Pas di kaki tadi boleh kita sapu saja. Atau terlebih afdal setelah buang air kecil, buang air besar, belum kita pakai, langsung kita berwuduk, setelah itu baru kita pakai. Untuk berwuduk berikutnya kita tak buka lagi dan langsung saja kita pakai. Begitu caranya dalam menyapu daripada sepatu. Ini memang
Ya, bila lawak akan mengamalkannya tu Ustaz, ya memang nampaknya alun terbayang lawak bila akan mengamalkannya. Karena memakainya tu mesti 3 hari 3 malam. Kalau awak nak musafir mesti sehari semalam. Ya mungkin kalau orang sakit yang mesti diharuskan memakai sepatu, ya udah sapu berarti tidak mesti harus bertayamum. Gitu. Cuman menyapu sepatu saja ya, enggak menyapu tangan enggak ada. Jadi kalau tangan kita kena kena yang perbal gips itu tuh, jadi itu tuh mesti harus tayamum ya. Tak bisa dengan kita menyapu di luar saja. Wudu dengan sempurna, pas di sana kita sapu, setelah itu diulang dengan tayamum. Tapi kalau kaki ada pengkhususannya, tak mengapa tayamum, tapi cukup dengan menyapu sepatu saja. Boleh kalau dalam masalah kaki, tapi kalau masalah tangan tidak dibolehkan. Wasunanuhu, sunnahnya wudu lagi. Apa saja sunnahnya wudu? Amma sunanuhu fakathiratun, sunnahnya wudu tu banyak sekali. Mana sunnahnya wudu? Pertama as-siwak. Siwak tu menggosok gigi dengan memakai siwak. Ada kayu namanya kayu siwak. Apakah disunnahkan pakai kayu siwak tu? Enggak. Kalau di dalam kitab Muraqil Ubudiyah Syarah Bidayatul Hidayah, itu bersiwak tadi dianjurkan dengan sesuatu yang kasat. Contoh kain, boleh dengan kain. Dengan kain kita bersiwak, boleh kita siwak. Atau dengan kayu yang lain, cari kayu. Atau dengan gundar gigi. Tapi memang terpaksa gundar gigi tadi dibawa ke mana pergi? Dibawa ke mana pergi? Gosok. Adapun dengan tangan, fala yakfi. Kalau dengan tangan tidak mendapatkan sunnahnya. Kan ada orang dengan tangan tanpa pakai kain, tanpa pakai kayu, tapi pakai tangannya. Tak dapat sunnahnya. Karena tangan tak kasat. Kecuali kalau tangannya macam mampole pula, kasaunya tak apa. Macam mampole, kasaunya tangannya. Tapi tangan tidak dapat, kata musannif, tak dapat sunnahnya. As-siwak tu pertama kali. Maka Nabi SAW yang selalu menemani Nabi 2 alat. Pertama, mishtun, sisir di saku Rasulullah. Yang kedua as-siwakun, siwak. Kemudian yang ketiga Musa, atau ada yang mengatakan yang ketiga itu adalah celak. Itu 3 alat itu selalu di saku Nabi, di saku Rasulullah. Siwak, kemudian mishtun, sisir. Walaupun Nabi pakai sorban, Nabi gagah, rambut Nabi kelihatan rapi. Nabi pakai sisir. Sunnah membuat sisir itu kemana pergi? Gitu. Mishtun. Ketiga, celak. Ada mengatakan bukan celak, tapi pisau kecil. Ada yang mengatakan itu. Tapi dalam riwayat hadis yang lain celak. 3 alat itu selalu dibawa oleh Nabi SAW ke mana pergi. Nabi rapi, Nabi SAW, rambut Nabi rapi, jenggot baginda Nabi SAW pun rapi. Itu selalu bersama Nabi SAW. Jadi siwak, siwak itu sunnah hukum. Salat sunnah hukum. Ada 21 keutamaan dalam bersiwak. Di antaranya menghilangkan pikun. Jadi orang yang selalu bersiwak itu, Allah kuatkan hafalannya. Allah jaga hafalannya sehingga dia tidak pikun. Allah jaga akalnya. Karena bersiwak itu menghilangkan balgham, dahak. Yang menyebabkan kita pelupa itu karena banyak dahak. Yang menyebabkan kita pelupa banyak dahak. Itu kata kitab Ta'limu Ta'lim. Maka orang kalau banyak balghamnya, banyak dahaknya, itu dikhawatirkan orang tadi pelupa ni. Makanya amalan dengan dengan bersiwak. Kemudian bersiwak menguatkan hafalan. Syadid qawiyul hifz, menguatkan hafalan.
Jadi hafalan kita yang sering kadang tak dapat atau lupa, dapat ni lupa pula lagi, dapat lupa lagi, dapat lupa lagi, acara ya siwak tu lah. Siwak, bersiwak kita selalu. Kemudian keutamaan bersiwak lagi, mudah keluarnya ruh daripada jasad kita ketika kita meninggal dunia. Itu kata Imam Abi Laits As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Mudah keluarnya ruh dari jasad ketika seseorang akan meninggal dunia. Orang yang sering dia melakukan siwak, yang sering bersiwak, itu ruh tadi mudah berpisah. Kalau orang yang susah itu, na'udzubillah, macam lah ditobang patang pisang hindak jup keluar ruh tu. Lah dibuka atok rumah sebelah hindak jup pai ruh tu. Lah dibantai kabau hindak jup pai ruh tu. Aduh gitu. Aduh, dukun-dukun gadang tu. Lah ditabang patang pisang adanya matinya lah. Kecil orang buka atok rumah gitu. Lah dibuka pula atok rumah lunjuk painya lah. Lunjuk keluar ruhnya lah. Orang yang bersiwak tidak sesusah itu dia wafat. Orang yang sering bersiwak, Allah mudahkan wafat. Allah mudahkan berpisah antara ruh dengan jasadnya. Itu ni. Jadi biasakanlah bersiwak ini. Sekarang dah banyak orang menjual siwak. Tak perlu ke Makkah lagi. Dulu orang ke Makkah pergi mencari siwak. Ada orang balik dari Makkah, balik dari Madinah, pesan ada buat siwak. Pokoknya 3 tu alat di kantongnya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi bersiwak. Tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagus siwak ini. Ya, menghilangkan pikun, menguatkan hafalan, memudahkan. Pokoknya ada 24 daripada manfaat dengan bersiwak. Kemudian sunnah wuduk berikutnya at-tasmiyah. Tasmiyah ni mengucapkan bismillah, bismillahirrahmanirrahim, bi basmalah bi lisani. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, itu sunnah dalam berwuduk. Wa ghaslul kaffaini ilal ku'ain. Kemudian sebelum berwuduk dia membasuh kedua telapak tangannya ilal ku'ain, ku' sampai kepada ku'. Mana ku' itu pergelangan tangan. Jadi sebelum berwuduk siwak, setelah bersiwak baca bismillahirrahmanirrahim, kemudian basuh kedua telangan kita sampai ku'. Ku' tu pergelangan tangan ni ku' ni. Ni ku'. Sebagaimana hadis yang kita riwayatkan sebelumnya, Nabi ketika bertayamum dengan dinding rumah, Nabi pukul dinding rumah dengan ku'. Mana ku'? Inilah ku'. Ketika dipukul dengan ku', lentur, keluar debu-debu, barulah Nabi ambil dengan ku'-nya. Kita mana rumah kita pukul dengan ku', ada mana keluar debu, tak ada. Jadi ini ku' Nabi SAW kuat sekali. Maka Nabi pukul dengan ku'-nya, tak kata Rasulullah, keluar debu dari dinding rumah. Kita jangankan dengan ini, jiko pun nak tinju nak keluar dinding rumah. Jadi ini ku'. Disunnahkan membasuh kedua telapak tangan sampai ku' ni, sampai ku'. Disunnahkan ini. Kemudian disunnahkan lagi seseorang matmadah. Apa matmadah? Matmadah kumur-kumur. Disunnahkan kumur-kumur. Dalam mazhab Maliki wajib hukumnya berkumur-kumur. Dalam mazhab kita Syafi'i sunnah. Istinsyaq. Kemudian disunnahkan lagi kita memasukkan air ke dalam hidung. Dimasukkan air ke dalam hidung, kemudian dikeluarkan kembali. Dalam beberapa hadis banyak, ada yang satu saja sekaligus, kumur-kumur dengan ke hidung. Ada yang berbeda, kumur-kumur dulu 3 kali, baru hidung 3 kali. Terserah kita nak buat yang mana. Ada kedua-duanya hadisnya. Yang hadis langsung kumur-kumur, ambil air, masukkan ke hidung, langsung masukkan ke mulut, langsung ke hidung. Ada yang hadis kumur-kumur dulu, kemudian baru ke hidung, juga ada hadisnya. Terserah kita nak buat yang mana, tapi itu hukumnya sunnah. Wal mubalaghatun fihima, dan mubalaghah, kuat-kuat. Kumur tu kuat-kuat.
Mubalaghah makruh lisaim. Kalau mubalaghah tu makruh bagi orang yang berpuasa. Kalau orang berpuasa tak boleh kumur kuat-kuat. Jadi kalau orang berpuasa sekadar saja berkumur-kumur. Dah gitu saja. Tapi kalau orang yang tidak berpuasa, maka memasukkan air ke dalam hidung dan berkumur-kumur boleh dalam keadaan kuat-kuat. Begitu. Kapan perlu dinaikkan ke atas. Tapi kalau kita yang sedang berpuasa, tak boleh mubalaghah. Makruh mubalaghah. Mubalaghah tu kuat-kuat. Gitu. Jadi kumur-kumur tu dianjurkan untuk kuat-kuat, namanya mubalaghah. Tu mubalaghah namanya. Ya, kuat-kuatnya jangan sampai terpancuit pula kan ni pula kawan ni kan terlampau semangat pula. Pokoknya kemuncung kawan begini. Disunahkan lagi at-taslis. Taslis ni 3 kali. Itu sunnah hukumnya. Wajah 3 kali. Membasuh tangan 3 kali. Menyapu kepala 3 kali. 3 kali. Sekali, 2 kali. Itu hukumnya sunnah. Sekali boleh. 2 kali makruh. Apa dia makruh pula 2 kali Ustaz? Karena kurang daripada bilangan sunnah. 1 tak apa-apa, bilangan yang mencukupi dihitung cukup. 1 boleh tak apa-apa. 2 makruh. Jadi kalau bisa tengok air dan cukup untuk 3 kali atau sekali. Cukup 3 kali. Jadikan 3 kali. Cukup 2 kali saja. Bagus jadikan 1 kali saja. Begitu maksudnya. Jadi tengok tergantung air kita, tergantung air kita. Kau cukup air untuk 3 kali atau cukup dengan sekali saja. Kalau cukup 3 kali, tidak rasanya dah. 2 kali cukup, ancak sekali aja ambil. Begitu ni. 4 kali juga makruh hukum. 3 kali itu hukumnya sunnah. Bilangan 3 ni bilangan ikhtiar namanya. Bilangan ikhtiariat. Ada juga mengatakan 3 itu bilangan jama'. Maka banyak yang memakai angka 3. Apa saja? Membasuh anggota tubuh dengan 3 kali. Tolak sampai 3 kali. Tolak baru bolehnya tolak kan sampai 3 kali. Tak ada sampai ke 4 kali. Khiyar. Khiyar memilih barang. Itu bolehnya juga sampai ada yang mengatakan juga sampai 3 hari. Ada yang mengatakan cukup 1 hari 1 malam saja. Kita beli barang orang. Nanti kalau ada cacatnya saya kembalikan lagi. Itu bolehnya cuma 3 hari. Dalam satu qaul lagi ada 7 hari, ada 1 hari 1 malam. 3 hari ya. Kalau boleh, kalau ada selama 3 hari tidak dia kembalikan. Ternyata di hari yang keempat berjumpa dia aib barang tadi, dia kembalikan, maka tidak diterima lagi. Itu menurut fikih. Jadi khiyar tu bolehnya cuma dengan 3 hari. Jadi hitungan 3 hari ini hitungan yang ya patokan ikhtiariat lah, atau ada juga yang sebagian mengatakan jamak. Kemudian mashul jami'ir ra'si, sunnah lagi menyapu sekalian kepala. Sunnah hukumnya, wajibnya sedikit saja. Sunnahnya sekalian kepala. Itu sunnahnya. Jadi ambil air kita sapu sebagai sunnah. Menurut mazhab Maliki kemarin apa? Wajib. Menurut mazhabnya Imam Maliki. Jadi kalau kita nak memakai mazhab Maliki, ini jangan kita lupakan ambil air basuh. Ini dalam mazhabnya Imam Maliki hukumnya wajib. Dalam mazhab kita Syafi'i hukumnya sunnah. Ambil air sapu semuanya. Sunnah hukumnya. Kemudian sunnah lagi wal udhunaini simakhain, menyapu daripada, membasuh daripada 2 telinga. Menyapu daripada 2 telinga. 2 telinga ni disapu, bukan dibasuh. Jadi air tu bukan diginikan ke telinga kita. Ambil air diginikan ke telinga kita atau ke keran. Ke mulut keran. Bukan. Dia dengan disapu saja. Ambil air dah, sapu. Gitu dia, bukan dibasuh telinga. Ini ada sebagian orang memang digekon botol telinga ke keran ni. Akhirnya masuk ke dalam pokak, kopok penenen jadi bahaya.
Jadi tidak, Nabi SAW mengatakan mashu, bimashi, dengan menyapu. Tata cara menyapu kedua telinga bahawa ia masukkan sababah telunjuk ke dalam. Sababah telunjuk di dalam. Wa amal ibham fil kharij, ibham di luar. Jempol di luar. Jadi yang pertama kali digerakkan yang di dalam dulu. Sudah itu baru yang di luar. Yang di luar setelah di atas balik ke bawah lagi. Begitu caranya. Caranya dianjurkan di dalam fikih. Jadi ini dalam, gerakkan dia dulu. Setelah itu baru yang di belakang lagi, belakang punggung. Ke atas, tarik lagi ke bawah. Begitu 3 kali. Bersih telinga ini. Bukan asal geko-geko aja. Ada sebagian orang, tu geko-geko. Tidak. Ambillah yang tadi, letakkan dalam. Yang di dalam dulu. Habis yang di dalam, baru yang di belakang. Naik ke atas, habis ke atas, ke bawah lagi. Kemudian sunnah lagi takhlilul asabi' yadaini warijlain. Takhlil, menyelang-nyelangi anak jari, tangan dan kaki. Ada yang mengatakan memang satu-satu. Seperti ini, ada yang mengatakan seperti ini, kemudian seperti ini. Kalau kaki dengan jari kelingking, dia tembuskan ke bawah, dari bawah ni. Begitu caranya kalau jari kelingking. Itu sunnah hukum. Kemudian at-tayamun, yang kanan dulu baru yang kiri, sunnah. Yang kanan dulu dibasuh baru yang kiri. Telinga yang kanan baru yang kiri. Kaki yang kanan baru yang kiri. Kepala tak ada kepala kanan, kepala kiri. Cik aja kepala. Jadi tak ada disunahkan yang kanan dulu baru yang kiri, tak. Seluruhnya. Dan italatul ghurrah, memanjangkan wuduknya. Memanjangkan wuduk maksudnya melebihkan wuduk. Jadi macam macam tangan basuhnya cuman sampai siku, basuh sampai siku. Itu sunnah hukumnya. Ghurran namanya. Ghurran muhajjalin itu. Kepala dari tumbuh rambut sampai di sini. Awak lebihkan umpamanya. Itu sunnah hukum. Sunnah lebih elok. Karena nanti hamba-hambaku dipanggil nanti di hari kiamat dengan ghurral muhajjalin, orang-orang yang selalu melebihkan daripada wuduknya. Ada sebagian kaul mengatakan, pendapat mengatakan bahawa ghurral muhajjalin itu bukan orang yang selalu dan senantiasa melebihkan wuduknya, tapi orang ghurral muhajjalin itu orang-orang yang selalu dalam keadaan berwuduk. Batal wuduknya dia berwuduk lagi, batal wuduknya dia berwuduk lagi. Itu menurut Imam Malik. Jadi menurut Imam Malik, orang yang ghurral muhajjalin nanti akan dipanggil nanti di yaumil akhirat, di padang mahsyar, ghurral muhajjalin, orang-orang yang melebihkan wuduknya. Maksudnya menurut Imam Maliki, orang-orang yang selalu berkekalan wuduk. Batal wuduknya berwuduk dia lagi, batal wuduknya berwuduk dia lagi. Itu yang dimaksud. Kalau sebagian pendapat kaul ulama, yang dimaksud ghurral muhajjalin, orang yang melebihi basuhan wuduknya. Jadi aturan basuhan itu sampai sini, dia lebihkan agak bagian di atas tangannya. Itu orang-orang yang disebut dengan ghurral muhajjalin. Itu dia. Tahjil, jadi mesti harus dibasuh keseluruhannya, diratakan air, dan itu hukumnya juga sunnah. Hadza wabillahi taufik. Ada pertanyaan, silakan. Silakan. Terima kasih Ustaz. Pertanyaannya, dalam wudhu itu kan dalam pernapasan. Maka boleh dalam pernapasan itu kita mencampurkan dalam pernapasan tersebut. Meliki terus membasuh bapak kaki yang digosok kadang-kadang kan
Ya. Assalamualaikum. Pertama, tentang mencampurkan mazhab. Yang tak boleh mencampurkan mazhab itu adalah ketika dalam satu hal ibadah. Contoh, di berwuduk kita pakai mazhabnya Imam Syafi'i. Rukun wuduk kita pakai rukun wuduknya Imam Syafi'i. Pas di membatalkan wuduk, kita pakai membatalkan wuduk mazhabnya Maliki. Ini tak boleh. Namanya mencari hal yang mudah dalam mazhab ni, talfiq. Tak boleh, ini bisa haram ni. Kita wuduk seperti wuduk Syafi'i. Pas nak ke masjid, kita pegang isteri kita. Kata isteri kita, bang batal wuduk bang. Apa tu? Ya menyentuh isteri ke mana? Ah enggak, langsung aja lah pakai mazhab Maliki gitu-gitu. Menurut mazhab Maliki kan tak batal. Ini tak boleh. Ini namanya talfiq. Adapun pemahaman yang Bapak sampaikan tadi, itu pemahamannya berbeda lagi. Yang tadi tu bukan mencampurkan mazhab. Yang mencampurkan mazhab yang seperti saya sampaikan tadi. Adapun yang dimaksud tadi, itu melakukan mazhab yang lain dalam ibadah yang kita amalkan. Dan perlu juga kita ketahui bahawa mazhab yang lain itu dalam mazhab kita hukumnya sunnah. Contoh tadi, dalam mazhab Syafi'i menyapu kepala cukup dengan 3, dengan sekedarnya saja, juz'un kan ni. Boleh seperti ini saja. Kita ambil yang sunnah dalam mazhab Syafi'i. Mana sunnah dalam mazhab Syafi'i tadi? Meratakan, hukumnya sunnah. Bukan berarti kita mengamalkan mazhab Maliki. Boleh, itu bukan mencampur mazhab, namanya seperti itu. Contoh satu lagi, berkumur-kumur. Dalam mazhab kita sunnah. Dalam mazhabnya Imam Maliki wajib berkumur-kumur kita. Apakah kita mengamalkan mazhabnya Maliki? Tidak. Kita mengamalkan mazhab kita yang sunnah dalam mazhab kita. Yang mencampurkan mazhab itu seperti yang saya contohkan tadi. Berwuduk dengan wuduknya Syafi'i, biasa saja, tidak berkumur-kumur, dan menyapu kepala sedikit saja, tidak menggosok. Kemudian tiba-tiba membatalkan wuduk, dia pakai membatalkan wuduk Maliki. Ini tak betul. Kata mazhab Maliki, wuduk engkau kata mazhab Syafi'i, wuduk engkau batal. Kenapa? Engkau menyentuh isteri engkau. Kata mazhabnya Imam Maliki, wuduk engkau tidak sah. Kenapa? Engkau tidak menyapu kepala seluruh. Engkau tak berkumur-kumur. Makanya, kemana ibadah kita contohnya? Tidak ada. Maka itulah yang tak dibolehkan. Itu dia baru mencampurkan mazhab. Tapi kalau yang tadi itu tidak mencampurkan mazhab. Gitu dia. Hukumnya ya sunnah kan? Sunnah. Kadang ada yang sunnah di mazhab yang lain, wajib kadang di mazhab kita. Itu kadang. Jadi bukan seperti itu mencampurkan mazhab. Kemudian yang kedua, tentang wangi-wangian tadi. Ulama sudah menjawab tentang wangi-wangian itu. Wangi-wangian itu dianjurkan, wangi-wangian itu memakai wangi-wangian itu adalah wangi-wangian yang tidak beralkohol.
Akan tetapi bagi yang ada alkoholnya, ada yang mengatakan itu cuman boleh dipakai pada badan, tidak pada pakaian. Jadi deodoran itu memang cocok untuk badan, tidak untuk pakaian yang beralkohol. Jadi memakainya tadi kapan bolehnya deodoran kita tadi? Kapan saja. Baik setelah kita berwuduk, sebelum kita berwuduk tidak ada masalah. Setelah kita mandi kita pakai, tak apa, karena dia untuk badan, bukan untuk pakaian. Kalau untuk pakaian, memang untuk lebih ihtiyatnya, kehati-hatian, memang lebih elok kita memakai parfum yang tidak beralkohol. Walaupun ada pendapat ulama membolehkan, ada ulama ada membolehkan parfum yang beralkohol untuk dipakai dengan pakaian solat, kadar alkoholnya sedikit. Ada ulama yang berpendapat seperti itu. Banyak ulama-ulama, mufti-mufti banyak berpendapat seperti itu. Tapi untuk ihtiyatnya, kehati-hatian kita, lebih elok tidak kita pakai untuk pakaian dan pakai saja untuk badan kita. Sama halnya dengan pakaian yang dipakai ketika ihram. Ihram kita kan tak boleh memakai wangi-wangian, tak boleh. Tapi disunahkan sebelum kita berihram kita memakai wangi-wangian. Yang disunahkan memakai wangi-wangian itu apa kita? Badankah atau kain ihram yang dikasih wangi-wangian? Badan kita. Kain ihram tak boleh. Walaupun kain ihram itu belum kita pakai, tetap tak boleh mengasih kain ihram tadi wangi-wangian. Maka ada ulama untuk menganjurkan kita kehati-hatian, jangan cuci kain ihram dengan memakai sabun. Jangan cuci kain ihram yang akan kita pakai memakai wangi-wangian. Jangan. Kalau untuk badan kita, kasihlah setelah mandi, niat mandi ihram, kasih badan kita wangi-wangian. Memang seperti itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau ihram tidak disunahkan. Jelas di sana ibarat Syafi'i dalam mazhab Syafi'i. Khilafan lil mayyit, berbeda halnya dengan mayit. Mayit itu tidak disunahkan lagi mayit dikasih parfum. Tapi yang disunahkan kasih parfum apa? Kain kapan. Itu dia. Berbeda dia. Begitu dalam nas mazhab Syafi'i. Ketika ihram yang disunahkan berparfum itu kita. Sunah berwangi-wangian badan kita maksudnya. Kasihlah deodoran, kasih wangi-wangian. Kalau kain ihram jangan kasih wangi-wangian. Tak boleh. Nanti tercium, nanti ketika kita sedang ihram tercium, kita mencium wangi-wangian, itu tak boleh. Khilafan, berbeda halnya dengan ketika kita dengan orang yang meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia, jenazah tidak dianjurkan dikasih parfum lagi, tapi yang dianjurkan kasih parfum apa? Kain kafan. Banyakkanlah kain kafan dikasih parfum. Jenazah tidak lagi. Apa hikmah jenazah tidak dianjurkan lagi? Kenapa jenazah tidak dianjurkan lagi dikasih parfum? Untuk apa? Dia pergi parfumnya lah wangi, siap mandi. Kan tak pakai rojonya, kan tak pakai ringiknya kan? Kan tak berbaunya ni. Dia siap mandi. Mandi lengkap dikasih sabun, siap sabun air limau, siap air limau dia pergi pula air sidir, air sirih, siap dia air sirih kasih pula air yang bercampur kapur barus, wangi untuk apa lagi dikasih parfum. Makanya dikasih parfum kain kapannya. Begitu nih. Jadi deodoran itu kapan saja boleh, tak apa-apa. Lah kan langsung kan? Lah alhamdulillah. Ada yang lain? Pak Mizan. Ya. Untuk sedikit pertanyaan dari Ustaz. Saya mengatakan poin. Artinya dalam satu rangkaian awal kita kawan rangkaian daripada kita hanya boleh pakai satu masa. Dalam bagian dalam kemudian di ibadah yang lain kita memakai masa
Jadi yang tak boleh itu satu ibadah bercampur mazhab tak boleh. Tapi kalau berbeza ibadah, berbeza mazhab boleh. Contoh, solat buat pakai mazhab Syafi'i. Maaf, wuduk kita pakai mazhab Syafi'i. Tiba di solat kita pakai solat kita dengan mazhab yang berbeza, boleh tak apa-apa. Ada yang mengatakan atau kita dalam masalah hal ibadah kita pakai mazhab Syafi'i. Tiba di pas muamalah jual beli kita pakai mazhab Hanafi. Boleh. Seperti kita kondisi kita hari ini. Kita hari ini berjual beli sudah mulai mengarah kepada mazhabnya Hanafi. Ambil barang, agihkan piti. Itu mazhabnya Hanafi tu. Kalau mazhab awak nak ambo jual, ambo beli lah jin piti dalam mazhab Syafi'i. Kini tak, kini boleh dikatakan mayoritas kini kita bermuamalah pakai mazhab Hanafi. Ya dan biadin, ambil barang agen piti tanpa pakai serah terima, ijab kabul, takabut. Nah, boleh, boleh tak apa-apa. Dalam hal ibadah kita pakai mazhab Syafi'i, dalam muamalah kita pakai Hanafi. Kalau bisa masalah nikah pakai Hanafi encak je tu. Apa pakai Hanafi? Di mazhab Hanafi tak wajib pakai wali tau. Kan senang tu nikah tu. Tak wajib pakai wali lah. Dalam mazhab Hanafi. Allah mak menikah pakai mazhab Hanafi tu. Ketujuh buat produksi tadi, ataupun dia ayah kok di mana je lah ayah. Ya, ya, dia nak nikah ya bolehnya ya. Ya nikah je lah ya lah. Siapa je lah menikah tak wajib. Tak wajib pakai wali. Itu dalam mazhabnya Imam Hanafi. Ini lama nikah, senang nikah dengan mazhab Hanafi. Jadi dalam hal yang berbeza sebenarnya boleh wuduk kita dengan wuduknya Syafi'i, apa umpamanya ibadah dengan ibadah salatnya Syafi'i, pas di muamalah kita pakai muamalahnya orang mazhab Hanafi, boleh tak apa-apa. Nah gitu. Tapi masalah nikah tadi tak usahlah lah pakai mazhab Hanafi, lencak mazhab awak. lebih puas dan lebih yakin kita dengan mazhab kita. Begitu dia, Pak. Jadi yang tak dibolehkan tadi itu dalam satu ibadah tadi kita campur mazhab tu yang tak boleh. Tapi kalau berbeza-beza boleh tak apa-apa. Boleh. Kenapa kita bisa dalam kesimpulan Saudi itu kembali ke Indonesia? Indonesia saat ini saya juga sangat katakan dari seluruh kegiatan daripada Indonesia ini seperti mazhab Syafi'i. Memang iya nampak kita mazhab kita Syafi'i. Dari ketek kita lah dibaca pakai usolli. Yang pakai usolli mazhab Syafi'i. Salat. Dari kecil kita sudah diajar membaca bismillah dalam keadaan jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Syafi'i. Dari kecil kita lah diajar membaca inni wajjahtu kabirau. Dari kecil kita lah diajar membaca doa tasyahud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala. Itu satu mazhab, itu 4 mazhab. Nampak Syafi'i? Dari nikah saja, nikah nampak betul. Harus sama, tak boleh terputus. Ai fulan, aku nikahkan anak perempuanku dengan engkau dengan mas kawin seperangkat alat solat tunai. Aku terima nikah. Itu mazhab Syafi'i tu. Jadi nampak, memang nampak di kalangan masyarakat kita Melayu Nusantara lah. Nusantara, Brunei, Thailand, Malaysia, Indonesia memang nampak Syafi'i. Karena yang membawa Islam ke Indonesia pun juga mazhabnya Syafi'i. Mereka Saudi nampak Hambalinya, hari ini nampak Hambali. Hari ini tak nampak lagi Wahabi. Karena Wahabi nampaknya tidak begitu dekat lagi dengan apa? Tidak mendapat tempat lagi di negara. Nampak hari ini mereka dengan Hambalinya membaca bismillah tidak dalam keadaan jahar tapi disirkan.
Kemudian mereka juga ketika membaca salam ketika solat jenazah sekali saja. Tengoklah, salamnya sekali saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Sekali aja, dengarlah solat jenazah di Saudi. Itu Hambali. Jadi ketara dengan Hambalinya memang mereka. Tapi Makkah itu awal mula dari Makkah itu kita baca sejarah. Dulu ada 4 kubah yang ada di sana dan memang ada fotonya, ada Syafi'inya, ada Malikinya, ada Hambalinya, ada Hanafinya. Ya, semenjak adanya Wahabi sekitar 200 tahun yang lalu, maka dirobohkanlah 4 mazhab itu seolah-olah anti kepada mazhab. Alhamdulillah kita masih dididik dengan mazhab dan mudah-mudahan kita tetap istiqamah dengan amalan sunnah Nabi yang diajarkan dalam mazhab kita. Ada yang lain silakan. Pak Junaidi. Nanti membatalkan wuduk nanti. Belum masuk kita yang membatalkan wuduk. Ada nanti yang membatalkan wuduk. Ada nanti yang membatalkan wuduk. Tapi kira-kira membatalkan wuduk itu dia 6 membatalkan wuduk. Tidak ada satu pun daripada yang 6 apabila menyentuh najis. Tidak ada, tidak batal. Tidak batal. Awak berwuduk terpijak ciri kabau umpama, batal wuduk kita? Tidak. Tapi boleh kita buat salat? Tidak boleh. Jadi cuci bersih tanpa pakai wuduk. Itu ciri kabau, apalagi alkohol. Enggak. Tidak, wuduk tidak batal. Ya, salat batal bagi pendapat yang mengatakan tidak membolehkan. Tapi kan ada pendapat yang membolehkan pada badan, tidak pada pakaian. Kalau dia pakai pada pakaian dan itu memang lebih banyak kandungan alkoholnya dibandingkan yang halalnya, ya mazhab kita jelas mengatakan memang tak boleh juga. Cuman ada lagi, saya pun belum mendalami. Katanya alkohol itu ada dari 2. Ada daripada tumbuh-tumbuhan nabati, ada terbuat daripada hayawani. Hayawani ini hewan, kulit-kulit hewan, tulang-tulang belulang. Ada yang najis tu katanya alkohol yang hayawani, sedangkan alkohol yang nabati itu tidak najis. Sama dengan buah ni, diambil pula daun ni, diambil pula kayu ni. Jadi alkohol. Saya pernah jumpa dengan orang yang jual parfum. Dia katakan ke saya, "Ustaz, ni beda alkoholnya ni Ustaz," katanya. "Yang ni alkoholnya dari hayawani, hewan, tulang-tulang hewan, kulit-kulit macam. Yang ini ni Ustaz, ini dari nabati, tumbuh-tumbuhan," katanya. Jadi kata dia, "Menurut saya Ustaz, yang haram tu yang ini Ustaz," katanya. "Yang ini ni tidak, yang najis tu maksudnya, najis. Yang najis tu ini Ustaz. Kalau ini tidak," katanya. Hendaklah sampai kajian gitu ke situ baru. Iya. Iya. Biar dia tidak beku, biar tidak apa. Itulah ini. Baik, ibu-ibu tadi mananya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, Pak, ada para ulama mengatakan apabila kita sudah berwudu, tapi wudu kita itu kita gunakan untuk sholat sunat, contoh misalnya duha atau tahajud, kemudian wudu ini katanya tidak boleh dipakai lagi dalam sholat wajib. Nah, menurut Bapak ini gimana? Saya tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak menurut saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan menurut ulama. Menurut ulama bahawa wuduk yang boleh dipakai untuk satu kali ibadah solat adalah wuduknya orang sulusul baul.
Mana sulusul baul? Orang yang ketika dia berwuduk, ketika dia istinja, keluar terus pipisnya. Netes. Ini namanya sulusul baul. Orang yang sulusul baul, boleh dia berwuduk dan boleh dia sekali solat. Nanti kalau nak salat berikutnya, dia terpaksa istinja lagi, tukar lagi celana dalamnya, salat untuk salat fardu. Itu maksudnya. Kalau awak sehat gini kok, tak kan perlu juga mau ulang lah. Imam Syafi'i salat subuh dengan wuduk salat Isya. Siap salat Isya, akan salat Isya Imam Syafi'i berwuduk. Setelah berwuduk, Imam Syafi'i salat sunat berapa kali salat sunat. Setelah Isya salat lagi salat sunat. Setelah itu Imam Syafi'i pergi ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal, dihidangkan makanan. Imam Syafi'i makan banyak. Setelah itu Imam Syafi'i masuk kamar, mudzakarah, mutala'ah, ya, dengan memikirkan hukum-hukum daripada hukum fikih. Masuk waktu subuh, beliau langsung keluar dari rumah Imam Ahmad bin Hanbal, langsung masuk masjid, langsung salat. Wuduk Isya dipakai Imam Syafi'i untuk salat subuh. Boleh. Yang tak boleh tadi, salah satu pendapat ulama, orang yang terkena penyakit sulusul baul namanya. Apa sulusul baul? Orang yang dapat penyakit, apa namanya tu? Beser. Bocor klepnya gitu je lah apa yang. Keluar tarui. Kau baru. Bukan berarti harus. Cuma dalam mazhab kita Syafi'i, diajarkan dalam mazhab Syafi'i, apa yang diajarkan dalam mazhab Syafi'i, bahawa niat wuduk untuk salat sunat memang tak boleh dipakai untuk salat wajib. Niat wuduk untuk baca Quran tak boleh dipakai untuk salat. Faham kira-kira seperti ini? Ketika dia berwuduk, dia baca niat, nawaitul wudu'a li qira'atil qur'ana fardhan lillahi ta'ala. Sengaja aku niat wudu untuk memegang dan membaca Al-Quran wajib karena Allah. Wudu tu tak boleh dipakai untuk salat. Dalam mazhab Syafi'i jelas, dalam Mahalli jelas itu, dalam Qalyubi wa Umairah. Sengaja aku niat wudu untuk salat sunat tahajud fardu karena Allah, dipakai subuh tak bisa. Jadi niat wuduk bagaimana? Dah diajarkan. Walaupun kita nak memegang Quran, nak baca Quran, walaupun nak salat sunat, cukup dengan wuduk yang biasa itu saja. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari li istibahatis salati fardhan lillahi ta'ala. Itu boleh untuk sadonya dulu. Tu niat sapu jagat namanya, sapu sampai habis ni. Itu dia, Bu. Bukan pendapat saya ya, pendapat ulama yang saya kedepankan tadi. Mereka dia adu pula bojo ustaz tu, ustaz tak baca ketek tanyanya lah. Takut pula awak dah nyelecehkan pula ada orang agama. Kamu mengedepankan pendapat ulama, bukan pendapat saya. Kalau pendapat awak tu apalah. Baca raja baru tu nyoceh, dia doktor aja copek tanyanya lah. Kau ke mana-mana lah payah bego am. Kau mau sampaikan pendapat ulama, bukan pendapat saya pribadi. Pendapat ulama sudah saya nukilkan ulama yang tadi, di antaranya Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Tengok dalam kitab itu apa. Dalam pendapat Imam Nawawi juga ada, dalam Kanzur Raghibin, dalam Minhaj juga ada. Banyak pendapat ulama menjelaskan tentang hal yang seperti itu.